Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah seorang TV host dan juga penyanyi, Angela T. Apa kabar, Angela? Baik. Di Menembus Mata Batin biasanya selalu hadir orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan mistis. Ada yang pesugihan, ada yang santet, susuk, pelet, dan lain-lain. Kamu pernah nggak punya pengalaman mistis? Pengalaman saya pernah. Seperti apa? Saya diduga menjadi tumbal pesugihan kekayaan seseorang. Dari mana kamu tahu? Dari beberapa orang yang melihat saya karena saya sakit-sakitan nggak jelas. Dan akhirnya seseorang ini mengusir saya karena saya mengetahui kebenarannya. Waktu itu sakitnya seperti apa? Sakitnya seperti migrain, terus sakit di rahim, sakit di jantung, jadi arahnya satu arah ya. Jadi itu memang ternyata banyak pendoa yang mendoakan dan melihat saya memang ditumbali dengan cara ditusuk di tengah. Bisa sembuhnya? Diapain? Bisa sembuhnya karena kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa bisa menghancurkan segala ilmu dan menyelamatkan saya. Keyakinan itu yang menyelamatkan Ya. akhirnya ya? Ya. Angela, mudah-mudahan kamu kuat dan sehat terus. Dan terima kasih sudah hadir. Dan malam hari ini kita akan bertemu dengan seorang partisipan, seorang pria yang mengaku telah menyantet rekan kerjanya. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dali. Selamat malam, Dali. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Pekerjaan sehari-hari saya ini berdagang itu, wira swasta. Wira swasta. Ya. Di bidang? Di bidang apa namanya makanan apa gitu. Kuliner gitu ya? Ya, kuliner. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Ya pada saat waktu kejadian itu kan saya sedang bekerja ya. Saya bekerja udah lama di perusahaan itu ya. Waktu itu saya manajer saya itu nggak senang gitu sama saya, kurang suka gitu. Tiba-tiba saya dikeluarin sama perusahaan itu. Tanpa sebab? Ya gara-garanya saya itu apa namanya izin sakit cuti gitu ya. Tapi dialpain gitu di ini nggak di itu. Oke. Nggak di. Anda dipecat atau mengundurkan diri? Ya harusnya kan dipecat, tapi saya oleh perusahaan harus dinyatakan mengundurkan diri, harus begitu. Oke. Jadi dibikin suasana yang gak enak, akhirnya mengundurkan diri. Iya. Oke. Berapa lama waktu itu kerja di sana? Sekitar 5 tahun lebih. Lalu kemudian setelah keluar dari perusahaan, apa yang Anda lakukan? Ya saya kan coba nyari kerja lagi gitu ya. Susah banget. Lama-lama kemudian ada hasutan gitu dari teman saya gitu. Ya udah daripada sekalian gitu ya, dan keselnya biar ke itu langsung aja disuruh santet. Gimana ceritanya? Dapat santetnya dari mana dan bagaimana? Ya awalnya kan cuma dari teman gitu ya, suruh ini iseng-iseng dulu gitu ya awalnya gitu ya. Nggak lama kemudian hari saya ketemu sama orang pintar. Nah kemudian saya mengerjakan sesuatu ya. Ritual Seperti apa ritualnya, Mas? Ya semacam ini boneka kayak gitu. Voodoo ya? Iya.
Jadi datang ke orang yang Anda bilang orang pintar itu, terus dia ngasih boneka atau pakai bonekanya dia? Ya bonekanya dia. Bonekanya dia. Iya. Terus Anda kasih tahu namanya dan fotonya gitu? Iya, Terus lalu kemudian ada ritual. ada. Apa yang Anda lakukan saat itu? Ya ini apa kembang 7 rupa itu itu sama ini boneka itu ditusuk. Anda yang nusuk? Iya, Tusuknya pakai apa? kayak jarum. Lalu kemudian apa efeknya? Dampaknya seperti apa? Ya efeknya ya sakit orang yang saya tuju gitu. Yang dituju manajernya itu? Iya. Dan Mantan dia sakit? saya. Iya sakit, sampai sakit itu kan. Sakitnya seperti apa? Ya kan kurang tahu juga gitu ya ini. Cuma saya tahu dari teman-teman kerja saya gitu ya. Dia itu merasakan sakit gitu kalau pas saya melakukan ritual itu gitu ya. Gitu. Dia tuh merasakan sakit gitu pas waktunya kerja kan saya suka ini dulu ya, sharing dulu wah dia sih berapa gitu ya. Saya langsung melakukan saat bekerja dia. Oh, jadi bonekanya Anda bawa kemana-mana gitu? Ya iya, ya enggak maksudnya saya enggak ke orang pintar di orang itunya di orang pintarnya maksudnya gitu. Oh, oke. Enggak dibawa kemana-mana. Terus sekarang gimana kondisinya? Kondisi terakhir. Ya kondisi terakhir dia sampai Udah Iya. waktu teman-teman Anda cerita ke Anda kondisinya waktu itu sakitnya seperti apa? Sakit apa? Ya awalnya kan sakit biasa gitu ya awalnya Pak. Waktu 1-2 kali gitu. Pas lama kemudian katanya muntah darah. Ya sampai Itu Mas Robi. Itu menyeramkan sekali. Oke, apa yang mau Anda ceritakan dan apa yang mau Anda dapat dengan hadir di Menembus Mata Batin? Tujuannya apa sebenarnya? sebenarnya saya tuh tiap malam itu dihantui gitu sama arwah. Manajer itu Iya, datang ke dalam mimpi. dalam mimpi, dalam kalau susah tidur tuh Pak. Ini kadang pintu suka buka tutup sendiri, kadang ngelihat yang lewat-lewat tapi nggak ada orang, Tiup nggak angin ada, kali? nggak ada angin, nggak ada sama sekali. Jadi malam hari ini Anda mau terlepas dari sosok itu. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda malam hari ini. Kami persilakan Anda untuk ceritakan pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dali, terlahir tanggal 16 September 1990. Sosok yang murah hati namun mudah tertipu. Dia selalu bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Saya melihat kebencian yang berlebih di dalam pikiran Dali. Kini dia tengah dihantui oleh akibat dari perbuatannya. Saya melihat sosok hantu yang menghantui Dali, yang mana adalah manajernya sendiri. Saya akan membantu Dali memecahkan misteri pada malam hari ini. Selamat malam Selamat semuanya. malam, Roy. Ya, silakan duduk. Dali, tanggal 16 September 1990. Iya. Dali mengirimkan santet kepada teman kerja dan Anda melakukan ritual dengan voodoo dan sekarang korbannya manajer Anda yang memecat Anda dari perusahaan, sakit dan meninggal. Dan sosok itu sering datang ke hidup Anda. Anda ingin lepas dari semuanya, betul? Iya betul sekali. Oke, baik. Saya melihat Dali adalah sosok yang pendendam dan orang yang dikorbankan sendiri adalah manajernya. Namun sekarang yang saya rasakan adalah Dali dihantui oleh arwah sang manajer. Apakah itu betul?
Iya, betul sekali. Nah, apa yang saya katakan ini berdasarkan vision saya, dan saya berharap juga kejujuran sejujur-jujurnya, seperti itu. Dan saya ngerasa juga Dali ada korban berikutnya ini tampaknya yang Dali ingin incar. Apakah itu betul? Tapi lupa, maksudnya gini, lupa inget pengen kerjain gak ya, seperti itu. Masih menyimpan dendam sama orang ya, Mas? Iya. Ada lagi? Masih tetap. Jadi masih akan cari korban gitu? Ya awalnya pengen ini lagi, tapi semenjak kejadian ini saya udah nggak mau lagi kayak ritual kayak gini lagi. Mas Dali, saya boleh tahu nama manajernya waktu itu meninggal siapa? Oke. Baik. Nah, itu Anda menyesal nggak telah menghilangkan nyawa orang? Menyesal Pak. Menyesal? Menyesal sekali. Itu sosok berambut tipis dan berkacamata. Iya. Iya. Berbadan pendek. Baik. Saya ngerasa itu ketika kamu bercerita, dia sempat datang. Jadi gini, cerita itu saya muncul di pikiran saya. Benar seperti itu kan ciri-cirinya ya? Iya, benar. Dan ini selalu ngikutin dia ya, Roy? Iya. Sekarang ada di dekat sini kah? Tahu tanggal lahir dan tanggal kematiannya tidak? Kematiannya waktu itu tanggal 2 November 2017. 2 November 2017 2017 meninggalnya. Iya. Lahirnya Lahirnya 16 Juni Juni Tahun? tahun 71. Kamu masih terngiang-ngiang sosok beliau ya? Sangat dahsyat sekali ya. Udah setahun berarti meninggal. Kalau saya menggambarkan ilustrasinya seperti sebenarnya apa sih yang membuat kau ingin dia lewat santet? Ya karena udah dendam gitu. Dendamnya kenapa? Hal apa yang pernah beliau lakukan pada Anda sehingga Anda begitu dendam? Diusir atau dibentak atau dikata-katain yang kasar? Ya selama kerja emang suka kayak gitu, dibentak kerja tuh kayak semaunya gitu, apa namanya, mentang-mentang di atasan ya gitu. Sama Pakai kata-kata kasar? sama kata-kata kasar juga. Udah kata-katanya kasar terus ya sama mainin absen. Main tangan? Iya, ya enggak kalau main tangan mah enggak sampai main tangan, tapi cuma dari kata-kata itu Sakit bikin iya sakit. Udah mah kerja tuh kan capek, tapi dia berkata-katanya tuh sangat enggak enak banget gitu. Itu ke semua orang? Hampir ke semua orang, hampir semua. Nggak enak tuh kata-katanya, maksudnya keluar kebun binatang kah? Atau Ya. kata-kata kasar Dari yang lain? sindiran gitu, dari sindiran kalau kita kerja tuh, hei kamu kayak gini. Nyinyir gitu maksudnya? Iya. Ya, julid. Iya. Sulit. Jahat. Saya mulai menggambarkan apa yang saya lihat ya. Sebenarnya rambutnya tipis gitu kan ya, Iya. hampir botak gitu. Iya. Dan saya ngerasain arwahnya datang tiba-tiba sekarang. Tapi entah kenapa ya, kalau setiap kali saya lihat kamu, kalau memang seperti itu, tapi dia tuh berdarah di lehernya. Apakah dia pernah kena paru-paru ya? Muntah darah pernah nggak? Iya, muntah darah. Muntah darah. Soalnya saya ngeliat banyak darah di sini. Tuh, serem banget loh. Wujudnya tuh benar-benar kayak masih utuh gitu, padahal sebenarnya ini udah bayangan gitu. Ini wujud yang datang malam hari ini seperti ini, Roy. Ada darah-darahnya juga? Iya, wujudnya yang datang seperti ini dan ada darah-darahnya juga. Kamu lihat jelas kan di sini. Ini mirip seseorang yang kamu kenal bukan?
Iya. Iya namanya. Mirip gak sama Pak? Mirip. Mirip. Ini yang saya lihat. Terus saya ngerasain tampaknya mulai hadir di sini karena kita memperbincangkan terus-menerus. Di mana, Roy? Kamu ngerasain sesuatu ya, Angela? Di leher, sebenarnya di bagian lehernya dia tuh ada terselip mukanya Pak Mar. Sih di bagian belakangnya. Jadi selalu dihantuin kayak Tangan. tangannya tuh gituin. Kalau, oh iya, saya mendengar suara bisikan gini. Kenapa kamu tega ngelakuin ini katanya? Ya, Saya mendengar bisikan. Kenapa kamu tega melakukan ini? karena dendam, benar-benar sakit hati gitu, nggak sampai nggak tertahankan lagi gitu. Saya dendam banget sama ya. Masalahnya tuh cukup panjang nggak sih? Maksudnya sebelumnya emang udah sering terjadi atau tiba-tiba saat itu kejadian yang Anda sakit, gak masuk, dibikin seolah-olah bolos kerja, cuma kejadian itu aja atau sejarahnya sebenarnya panjang sampai sesakit itu? Ya udah hampir dari dulu gitu. Dia tiap kali itu, setiap kali saya izin kadang di apain gitu. Saya setiap kali sakit diapain, nggak tanpa sepengetahuan saya itu. Sengaja gitu dilakukan? Iya, kayaknya sengaja banget gitu, pengen ngeluarin saya gitu kayaknya gitu. Tapi emang Anda yakin gak pernah melakukan kesalahan? Yang nggak pernah. Kasihan lo, dia sampai tulangnya kelihatan. Dia ngerokok ya? Iya, dia ngerokok. Menyeramkan Kurus keren sekali. gitu, kelihatan paru-parunya. Iya, kelihatan. Sangat menyeramkan dan horor sekali di sini. Energinya mistis dan rambutnya tetap masih seperti itu dan keadaannya cuma matanya merah banget karena dia kayak penuh kemarahan, matinya tidak wajar. Dan kamu tahu nggak, keluarga-keluarganya pada bingung loh dan mencari orang pintar. Kenapa kematian ini begitu tragis sekali? Iya. Dan ini darah-darahnya. Itu Anda merasa bersalah nggak ke keluarganya, Mas? Ya merasa bersalah banget. Kalau keluarganya dendam ke Anda gimana tuh? Anda mau menyampaikan apa, menanggapinya seperti apa? Ya, saya mau minta maaf gitu. Karena saya udah melakukan kesalahan yang sangat fatal gitu sampai akhirnya dia meninggal dunia gitu. Dia punya keluarga, anak istri. Iya, punya. Serem loh. Ini yang saya lihat gitu bentuknya. Waktu Anda sakit hati ya di kantor itu, udah kesel banget. Kenapa nggak pindah aja, cabut keluar dari kantor? Ya, kan posisi saya udah karyawan tetap gitu. Nggak mungkin juga kalau saya harus Jadi serba salah juga. Udah enak soalnya, ya jadi nggak rela untuk lepas. Di sini tuh serem banget, semua penuh dengan darah dan darah. Mas Bayu, padahal aku melihat Mas Dali ini orangnya cukup baik ya, cukup sabar. Tapi itulah, kita nggak ada yang tahu, namanya manusia. Ketika orang yang sangat sabar, yang dikira orang nggak mungkin bisa ngapa-ngapain, dia bisa melakukan hal yang seperti ini. Iya. Tapi sangat menyeramkan sekali sih. Menyeramkan banget dan banget. Dan kasihan. Mas Dali melakukan penyantetan ini melalui medium boneka ya? iya. Bonekanya ditusuk-tusuk. Ditusuk-tusuk. Apakah kamu membawa boneka pada malam hari? Iya, membawa. Bolehkah saya lihat? Bonekanya dibawa kemana-mana, Mas? Ya nggak, biasanya nggak dibawa, tapi sekarang saya mau Janji sama saya tidak ada yang terluka di sini. Dan kamu gunain ilmu itu bukan untuk kita ya. Iya. Silakan diambil. Yakin, Roy? Iya. Saya ambil dulu. Aduh, ini hawanya udah nggak enak banget nih, Kak. Apa? Kamu rasanya apa? Aku ngerasa pusing banget di bagian sini ya, kepala. Kamu merasa pusing banget. Kenapa Roy, dia Roy? Angela kenapa? Sensitif kan?
bisa biasa ngerasain. peka ya? Iya, sensitif banget. Dan aku lihat kayak aura kesedihan banget di sini. Sedih banget, kayak Iya. apa ya? Jangan diturutin Angela, nanti kamu bakalan masuk loh. Oke. Kalau kamu diturutin sakitnya dan itu akan Iya, aku nanti akan merasakan jadi satu sakit banget, apa ya? jadi satu frekuensi sama Pak. Saya mau tanya sebelum dibuka ya, kenapa dibawa lagi sih mas? Buat Ya. korban yang lain. Enggak, tadinya saya mau kubur gitu, suruh kubur. Cukup jelas gak gambarnya yang saya gambarin? Ya jelas bang, Mirip seperti itu kan? mirip banget. Mirip banget. Boleh saya lihat kak? Kepercayaan. Iya, pasti God melindungi. Ini boneka. Yang kamu lihat seperti apa Roy? Ada makhluk gaib atau ada energi lain yang ada benda itu? Saya ngelihat energinya ini masih ada hawa Pak. Ya. Begitu saya lihat ini, lihat Pak hadir. Balikin nyawa saya, katanya gitu. Balikin nyawa saya. Nyawa dibayar nyawa. Boleh saya lihat lebih dekat? Tuh, mau duduk. It's okay. Ini ya? Iya, Bau ini, Darah. bau minyak kayak minyak jimat gitu loh. Tajam gitu. Ini suka dikasih macam-macam ya? Bau minyak. iya, sama orang pintar. Sama dukunnya itu? Iya, sama itu orang pintar. Kalau ini dibongkar, isinya apa? Mau disuka. Ya, Itu nanti bahaya nggak Roy? takut. Kalau energinya malah kemana-mana kena ke orang lain? Iya, Iya sih. Ini yang kamu gunakan pada saat kamu nyantet Pak. iya. Itu yang saya gunakan untuk saat menyantet dia. Diapain? Ditusuk bagian mana? Kenapa ada jarum Wush, segala? ada paku. Saya kadang dari ini Coba kepalanya, contohin ritualnya seperti apa? Praktekin deh. terus kepalanya dulu ya biasanya. Melakukan itu ya? Nusuk-nusuk itu? Iya. Waktu Anda melakukan ritual voodoo ini, yang ada di pikiran Anda apa? Ya kesel aja gitu, namanya udah dendam, kesel gitu. Ya tusuk-tusuk aja gitu. Ingat waktu saya dikeluarin gitu sama manajer saya itu. Serem banget. Suara apa itu? Gitu. Kamu dengar suara? Ya aku dengar suara duor gitu. Itu apa? Ada benturan energi atau? Saya lihat ada kiriman bola energi dan berbenturan di sini. Karena kita kan bertiga energinya positif. Kalau yang ini energinya negatif. Lalu saya kasih pilihan, kalau dengan boneka ini maunya dibakar atau mau saya sita atau seperti apa? Ya kalau bisa dikubur gitu. Kubur. Iya, dikubur. Ya, Gak dibakar aja Roy, takut ketemu nanti sama orang lain dipakai lagi. iya. Justru harusnya dikubur. Harusnya dikubur gitu. Dibakar kamu nggak rela ya sekarang? Kok nggak rela sih? Ya harus sesuai itu. Sesuai? Sesuai apa? Kata itu harus dikubur gitu. Kalau Sesuai orang kata- pintarnya. Iya. Oh, Kata Anda udah bilang ke sana untuk lepas semuanya ini. Dan dia bilang suruh dikubur. iya, suruh dikubur gitu. Supaya apa? Ya supaya nggak gangguin lagi gitu bilangnya. Tapi saya susah banget buat nguburnya, nggak sampai nggak bisa gitu. Gagal lagi buat ngubur ini. Harus bisa dong, harus paksain. Kalau nggak saya yang kubur atau saya yang bakar hari ini. Kamu masih meragukan loh, Dali. Nggak
nggak menyatakan statement yang nggak saya harus kubur nih pasti segera, nggak kayak gitu, tapi kayak mungkin saya akan kubur gitu. Jadi, Kayak ragu ya? kayak ragu gitu dan tidak menepati janji gitu, kayak nanti deh saya kubur, seperti nggak mantep gitu. Masih ada dendam sama orang ya, Mas? Ya, Selain ada. tuh kan. Tuh Masih kan ada. dari awal saya tuh udah curiga satu. Ini ada satu orang lagi yang pengen kamu kerjain. Siapa namanya? Harus disebut. Harus disebutkan namanya. Dia teman kerja juga. Iya, masih di bawahnya manajer itu dia. Kamu tuh sekarang udah balik lagi kerja di tempat itu enggak? Udah enggak, udah lama. Kan saya udah dipecat, dianggap mengundurkan diri gitu. Oke. Kalau sama Pak itu masalahnya apa? Ya sama, hampir sama gitu. Kayak gitu. Sifatnya hampir sama. Hampir sama juga kayak gitu. Kamu harus buru-buru nih, saya sita tampaknya. Tapi kamu sendiri udah rela ya? Ya demi demi kebaikan saya gitu. Ya Demi udah. kebaikan kamu. Menurut Roy. Kalau dia terusin ini apa yang akan terjadi, Roy? Jika dia terus melakukan ini, penyantetan dan kirim-kirim jarum segala macam, suatu saat dia akan dikerjain juga sama orang lain. Itu karena kamu banyak melakukan perbuatan karma buruk. Jadi sama aja, hutang nyawa dibayar nyawa. Saya pengen bakar sih sebenarnya, tapi si Mas Dalinya ini tuh menolak untuk dibakar. Jangan Mas Roy gitu, kayak gitu loh. Hatinya ngomong kayak gitu. Kalau dibakar kenapa? Gimana? Ya harus ini sih, harusnya mah dikubur. Oh, dia maunya dikubur. Dikubur nanti bisa diambil lagi. Belum Iya. tentu lagi ya, saya lihat dia nanti saya mau dikubur, tapi belum tentu pasti mau kubur gitu. Nggak Mas. yakin ya? Iya, sih nggak yakin. Masih kayak sebulan lagi ya, tapi besok lagi deh. Ini kalau dikubur siapa yang ngubur? Ya, harus ya Roy aja kalau saya kan udah nggak bisa gitu. Dia tinggal di sini. Iya. Oke, berarti Apa? terserah Roy udah mau diapain. Ya kalau bisa dikubur aja Pak. Kenapa nggak dibakar? Yang Anda khawatirin apa? Pesan-pesan orang pintar gitu. Ya takutnya kenapa-napa gitu. Siapa Mas. yang kenapa-napa? Ya sayanya gitu. Nggak bakal kenapa-napa. Percaya sama yang di atas deh. Kalau misalnya justru ini harus dibakar atau dikubur, karena kalau tidak kamu tuh akan terus tergoda untuk melakukan lagi dan lagi. Ini kan mengundang makhluk halus lagi untuk ngelakuin korban-korban berikutnya. Kok nggak mikir sampai sana ya? Saya bingung. Itu dihantuin terus loh, Mas. Tadi Anda bilang. Terus tadi Roy bilang katanya karena ada masalah dengan jantung. Dari tadi ingat nggak waktu pertama kali datang, Iya. Mas, kenapa Mas ngomong kayak Iya. napas? Iya, dari Iya tadi kan? iya. Oh, kamu Nafas ngomong juga? Iya, saya ngomong tadi waktu di awal dia cerita itu Iya. ada seperti kayak di Ada yang nyangkut ya? nyangkut tersedak gitu, kayak apa ya, bukan tersedak tapi ada masalah dengan pernafasan. Tapi itu sebenarnya ya kalau saya lihat dari pernafasannya juga gelap. Tapi kalau dilihat dari pas saya merem, itu tuh kayak gini, tau nggak sih? Oke, ada yang nyekek. Heeh. Sama aja gitu. Kayak gini terus tapi mukanya muka yang itu. Sering merasa sesak napas nggak, Kayak Mas? gini nih. Iya. Iya. Itu yang saya lihat di kepala saya. Jadi terserah Mas Dali sih. Keputusan ada di tangan kamu juga. Saya tidak berhak membuat satu ini. Saya juga manusia yang sebagai jembatan saja. Saya bukan God. Saya bukan apa, saya cuma jembatan doang. Mas Dali kalau pengen berubah, ya itu harus benar-benar dibakar atau dikubur secepatnya sekarang juga. Kalau saya sih pengennya bakar ya. Gitu. Kalau dibakar akan ada kejadian yang aneh-aneh nggak? Enggak sih yang sebenarnya. dialamin. Gini, saya pengen banget untuk nebus kesalahan kamu terhadap. Udah minta maaf belum ke keluarga? Minta maaf segera mungkin ke
Dan doakanlah dia supaya gak jadi arwah gentayangan. Dia sekarang nyantolin kamu terus dan berharap kamu cepat mati gara-gara paru-parunya rusak. Tapi dia nggak ada daya sih. Dia mau nyekek tapi nggak sempet kecekek terus, nggak kepegang terus. Ya mungkin karena sakit hati ya apa yang dilakukan Pak. Tapi tetap aja bukan berarti karena sakit hati kita berhak untuk akhirnya mengakhiri hidup orang gitu. Iya, kamu nggak rela ya kalau saya bakar ya? Bakar aja ya mas. Udah, ambil mangkok dong sama. Alasannya kenapa? Ya Coba. masih takut kejadian. Takut kejadian. Takut nyerang balik ya? Iya, itu. Bisa gitu ya? Bisa. Ambil mangkok dengan air. Oh, ya? Takut nyerang balik. Dia takutan banget nih dari tadi. Matanya berair terus. Kalau ini tidak diselesaikan akan membawa kematian sendiri buat Mas Dali. Dia Mas- justru berharap ya Eh, Mas Dali tidak melukai orang-orang lagi. Kalau saya lihat dalam pikiran saya, nyawa saya menderita, nyawa saya sudah dihilangkan oleh dia. Jangan ada lagi korban, bakar aja Roy. Itu yang saya tangkap. Tapi Pak nyampein pesan itu iya, yang pesan kamu tangkap? itu gitu. Tapi bahasanya bahasa saya. Tapi yang saya tangkap gelombang pikirannya harus dimusnahkan. Kalau misalnya ini dibakar, arwah Pak gimana Roy? Lebih jauh lebih tenang dan akan pergi selamanya. Berarti itu aja fokusnya dipikirin. Anda rasa perlu minta maaf nggak ke Pak? Akhirnya apa? Perlu sih. Perlu ya. Oke. Apa yang Anda lakukan tetap aja nggak bisa dibenerin ya, secara hukum apapun ya. Tapi ya mungkin ya seperti Roy bilang, salah satu cara minta maafnya adalah dengan bakar ini semua dan paling nggak beliau almarhum bisa tenang di sana. Supaya nggak ada jatuh korban lagi, Mas. Iya. Umur nggak ada yang bisa nebak loh. Ingat deh, Mas Deli. Ada keraguan apa sih mas? Ya masih ragu, takut kalau Serangan balik. dibakar itu. Iya. Kalau dibakar serangan balik. Iya. Mas punya Allah nggak? Oh iya. Nah, ketika niat mas baik, ketika niat mas mau jadi orang yang lebih baik dan mau menebus kesalahan, pasti Allah lindungi mas. Asal niat kita baik. Bertobat mas. Kalau udah dibakar nggak usah nengok-nengok lagi ke belakang, masa lalu udah berlalu. Ya gitu aja sih bertobat. Intinya sih udah cuma itu doang. Nggak berani ya, Mas? Tuh ada yang ganjel ya, Serayu ya. Coba kami pengen tahu deh, waktu itu dukunnya bilang apa soal ke Anda tuh bilang apa? Ya harus dikubur gitu. Dikubur. Iya jalan itu harus. Bilangnya harus dikubur gitu, jangan di apa-apain lagi gitu. Harus dikubur, jangan diapa-apain lagi. Iya, bilangnya mah gitu si dukunnya itu. Atau nanti bakal nyerang balik ke orang pinternya. Enggak sih, itu cuma berdalih saja. Alih-alih supaya balik lagi. Apa dikubur aja, Roy? Biar dia juga tenang dan yakin. Aku tuh nggak percaya dia ngubur lagi. Nggak percaya? Bakar? Yes. Sebenarnya harusnya dikubur, tapi tidak dilaksanakan gitu. Kalau saya masih merasa dihantui terus gitu kalau sampai Justru kamu harus supaya tidak dihantui, justru harus minta maaf sama keluarganya gitu. ya hati kecilnya pengen demi kebaikan itu ya harus dihilangkan gitu ini dengan secara dikubur Nggak percaya, apa boy. kalau bisa gitu. No, I don't believe you. Aku nggak percaya, bukannya masnya gimana ya, tapi saya benar-benar nggak percaya dengan masnya sih. Masnya jauh-jauh dulu deh. Kamu yang ngebakar ini.
Kamu yang mulai, kamu yang akhirin. Setelah dibakar dia masuk ke air. Bakar. Kenapa? Gak apa-apa. Mau saya lakukan apa kamu lakukan? Kenapa? Aja. Kenapa nggak masnya? Biar selesai Kamu semua. yang dia, kamu yang harus akhiri dia biar bisa pergi. Dilawan aja mas energinya. Sambil bilang minta maaf, Mas. Di bawah badannya juga. Asapnya bikin aku mual. Oh my god. Duh, kok aku mau muntah ya? Tuh terbakar loh. Tunggu sampai apa yang terjadi. Saya melihat ada sesuatu gerakan yang besar banget dari Pak. Pak bisa tenang sekarang. Dan mulai dari sekarang Pak tidak akan mengganggu Mas Dali lagi. Dia ngucapin terima kasih loh ke kita. Terus mangkoknya kalau ini pecah, semua udah berantakan. Dia udah jauh lebih tenang sekarang kamu lihat aja. Iya. Kok bisa gitu ya bonekanya? Tidak bergeming. Sadis juga ya. Itu menyeramkan sekali ya. Bonekanya dibakar di atas air. Itu tapi dari boneka itu nggak ada energi lain yang ikutin atau keluar dari situ Ran, yang mengisi. Tuh. Semua roh-rohnya ternyata, mohon maaf ya saya bongkar, gak cuma kamu gunain. Ternyata ada beberapa orang lagi yang menjadi sasaran ya. Jujur. Pernah juga mas? Iya kan? Pernah buat orang lain juga? Tuh, gimana saya bisa percaya saya serahin dia untuk bakar? Sementara saya lihat di sini, Pak bilang sebenarnya dia juga udah pernah ngelakuin sebelum Pak. Apakah itu betul? Iya. Dan kamu juga ngerasain roh-roh yang lain. Semua. Astagfirullahaladzim. Iya. Apa dong? Apa? Pecah. Apa? Sama kain basah, kain basah. Oh my god. Kamu mati loh dia. Aduh. Untung dia dihancurin dibakar gini. Pasti udah gak bisa kepake lagi. Kalau enggak masih ada urutan list nama-nama selain Pak. Bener kan? Tuh. Menyimpan segudang cerita dan rahasia. Saya ngerasain dia punya rahasia lain sih memang. Dia punya rencana-rencana lain yang sekarang dia kesel banget karena dia nggak punya kekuatan apa-apa lagi nih untuk ngejahatin orang. Bonekanya udah habis dibakar. Ambilin apinya deh. Aku takut dia bakar diri. Ini aman ya? Aman. Tapi masih ada apinya di sana. Iya. Mas Dali, saya berharap Mas Dali tidak membenci saya ya. Karena saya telah menghancurkan dan memporak-porandakan semuanya ini ya, Mas Dali. Tampaknya Mas Dali masih ada yang ingin diceritakan. Dendamnya itu sebenarnya nggak cuma ke Pak. Ternyata ada Pak, kemudian ada lagi Pak juga. Sebenarnya ada beberapa orang yang seperti itu kisahnya. Jadi setiap sakit hati sama orang diambil boneka. Iya. Pak Mas Dali itu tipikal orang yang menyimpan dendam, tenang, tidak terlihat, namun menusuk dari belakang.
sebagaikan ular seperti itu. Kelihatan tenang, tapi kalau matok, aduh, langsung melilit. Mas Dali, kamu kok jadi kosong gitu pikirannya? Ya, daripada kamu mati meninggal gara-gara jantung. Apa yang dirasain, Mas? Apa yang mau disampaikan? Ya mudah-mudahan setelah membakar boneka ini menjadi nggak gangguin lagi gitu arwahnya. Saya menjadi lebih tenang lagi. Pastilah, karena semua udah dihancurin di sana. Dan nggak ada hal-hal yang aneh gitu. Setiap malam saya susah tidur, kadang di rumah itu kadang ada hal-hal yang mistis ya. Itu terus gitu saya. Jangan lupa minta maaf sama keluarga yang ngakuin semua kesalahannya. Dan juga jangan lupa sumbang-sumbang beras, donasi beras kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa sih harus beras dan kenapa harus makanan? Saya pengen banget kamu menciptakan kehidupan bagi orang-orang yang kekurangan. Jadi ini sebagai gantinya Pak agar lebih tenang jiwanya. Setiap kali melakukan kebaikan, kamu limpahkan semuanya buat Pak. Dia minta maaf Pak, saya setelah ini dan lakuin banyak kebaikan. Tapi terutama harus datengin keluarganya dulu. Minta maaf dan ngakuin kalau Mas Dali yang melakukan santet. Aku yakin orang Indonesia itu pemaaf loh. Wah, tapi itu agak berat sih ya, Roy. Yes. Tapi itu harus dilakukan. Harus dilakukan karena untuk menuntaskan semua ini semua. Jangan nanti kamu keburu meninggal tapi belum say sorry atau say ngomong minta maaf ke orang lain. Itu nyeselnya minta ampun loh. Ya. Jadi hantu yang kayak, aduh saya belum minta maaf. Orang minta ya. Semoga saya Angela dan Bayu itu memberikan masukan. Tapi kalau kamu itu Terima kasih buat Pak Roy. Mudah-mudahan nggak ada kejadian hal yang mistis yang aneh lagi di kemudian hari, di malam hari, di tiap hari. Saya nggak ada arwah-arwahnya tidak menghantui lagi gitu. Yakin aja, Mas. Ya. Yakin. Imani, Mas. Kami bukan so bersih, tapi ya itu bener mendekat pada Yang Maha Kuasa. Minta pertolongan dan perlindungan cuma sama Dia, Mas. Sama siapa lagi? Iya. Makasih ya Mas Dali. Ya sama-sama, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas acara ini ya, semua ini Pak ini semua di sini. Mudah-mudahan selesai semua. Amin. Amin. Kami doakan yang terbaik buat Mas Dali. Iya, Kami bangga Anda juga punya. Saya akan meminta maaf kepada semua keluarga yang menyumbangkan baik. rezeki gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dali. Terima kasih Mas Dali. Mudah-mudahan cerita Anda menginspirasi bagi semuanya yang ada di sini. Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya. Setiap tindakan selalu ada konsekuensi yang harus dibayar. Berpikirlah sebelum bertindak, sebelum datang permasalahan yang mengakar. Roy, Ya, kamu bisa merasakan kalau memang bukan cuma ya korbannya ya. justru banyak loh dari Mas Dali. Ini nyimpan banyak begini-beginian di rumahnya, Roy. Saya tuh curiga dia jangan-jangan menyimpan beberapa stok boneka untuk individu yang berbeda. Dan saya tuh kayak terpancing untuk melakukan penelusuran ke rumah Mas Dali. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku melakukan ritual gaib sepanjang hidupnya. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Sri. Selamat malam Ibu Sri. Malam, Mas Bayu.
Ibu aktivitasnya apa sehari-hari saat ini? Saya selama ini menjalani jadi dukun Sudah lama, Bu? sudah hampir 20 tahun. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk minta jasa Ibu? Itu biasanya yang datang kan ABG. Jadi kalau ada yang mengantar, itu biasanya ABG itu ngantar ke tempat saya untuk yang pemuda itu biasanya saya ajak untuk dengan saya. Karena untuk memenuhi kepuasan atau? Karena saya punya ritual. Ritual seperti apa, Bu? Jadi setiap malam Jumat, biasanya tuh saya minum air rebusan kemenyan. Ditambah lagi saya makan. Bu, Ya, nggak takut berurusan dengan hukum? ya saya merasa takut. Karena itu saya datang ke sini Untuk apa, Bu? untuk minta gimana cara jalan solusinya supaya saya tuh berhenti dan yang ada di badan saya juga keluar. Saya nggak tahu sih itu ada apa di badan Ibu, tapi mungkin sebaiknya memang Ibu ceritakan semuanya ini. Mudah-mudahan Ibu bisa mendapatkan tujuan Ibu datang ke Menembus Mata Batin hari ini. Anda akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sri, tinggal di rumah bernomor 20. Terlahir tanggal 9 Juni 1965. Sosok yang sabar dan tenang, namun kemampuannya sangat berbahaya. Saya melihat Sri dikendalikan oleh kekuatan gaib. Ritual-ritual yang ia lakukan menambah besar kekuatannya. Banyak nyawa tak berdosa hilang gitu saja. Saya melihat sosok nenek-nenek yang mendampinginya. Neneknya seram sekali. Terurai panjang. Warna putih rambutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Ibu Sri, tanggal 9 Juni 1965 dengan nomor rumah 20. Ibu Sri sering membantu orang melakukan apa? Iya. Dan Ibu laki-laki yang mengantar pasangan yang dan itu sebagai bagian dari bayaran Ibu. Iya, Betul ya. Dan Ibu ingin berhenti. iya betul. Dalam penglihatan saya, tampaknya Ibu Sri melakukan bukan dari trik-trik yang seperti dukun ya, namun dia menggunakan media gaib untuk menjanin. Itu yang saya lihat di Ibu Sri. Namun cerita lengkap yang di Ibu Sri tampaknya harus berkata jujur apa adanya di sini. Harus membongkar semua fakta yang berhubungan dengan gaib juga, Ibu Sri ya. Semua penglihatan saya berdasarkan vision sih. Bener, Bu? Pakai makhluk gaib juga? Iya, betul. Jadi yang biasanya secara konvensional mereka melakukan itu dengan kuret atau apa, tapi berbeda dan berbanding terbalik dengan Ibu Sri. Ibu Srinya itu melakukan jampi-jampi doa-doa yang aneh, lalu tiba-tiba janinnya keluar sendiri kayak gitu. Berhubungan dengan magis deh pokoknya. Jadi seolah-olah diurut, dipijit, padahal itu ada makhluk-makhluk gaib yang Iya, ditransfer ke situ. betul sekali. Oh my God. Sosok seperti apa yang kamu lihat, Roy? Jadi banyak banget anak-anak kecil yang tidak bersalah semua udah pada keluar gara-gara Ibu Sri juga. Padahal mereka sudah berbentuk terkadang
sudah agak lengkap. Tapi Astaga, ibu tuh udah ada nyawanya loh. kasihan sekali. Kadang ada yang kembar juga yang saya lihat terus dibuang. Apakah betul Mbak Ibu Sri? Iya. Bener Bu. Yang saya tergelitik dan menarik sekali yang ingin saya bahas adalah bagaimana cara menggunakan cara gaib untuk mengeluarkan sang janin. Itu yang menjadi pertanyaan besar buat kita. Mungkin saya mau mewakili pemirsa juga bagaimana menggunakan mantra-mantranya seperti itulah yang jadi fokus poin. Ritualnya. Yes. Ritual. Seperti apa Bu? Biasanya itu saya malam Jumat dan malam bulan purnama biasanya itu saya ritual. Terus saya minum air rebusan kemenyan, ditambah lagi saya mandi dengan kembang 7 rupa. Itu. Dan untuk kekuatan gaibnya saya makan. Luar biasa ya. Sungguh mengerikan buat saya. Itu yang kamu lihat yang makan siapa Roy dia itu? Justru semakin dia makan makin kuat energi dan power makhluk halusnya. Seperti itu. Roy, Ya, kalau janin yang mereka rohnya kemana Roy? saya tidak yakin mereka akan kemana-mana. Terkadang ada yang menjadi hantu dan anak-anak gentayangan dan jadi anak ambar. Terkadang mereka juga tidak punya tempat juga. Ada beberapa kepercayaan juga mereka juga kembali bertumimba lahir ke alam yang lebih baik. Jadi tidak bisa dipastikan mereka kemana. Tapi yang dilakukan Ibu Sri melakukan cara non medis dan gaib itu kayak menjadi anak-anak kecilnya jadi kayak anak ambar. Sekarang anak-anak ambar itu mengikuti Bu Sri atau enggak yang kamu lihat? Saya ngelihat jangankan anak-anak ambar, kuntilanak aja ngikutin dia. Bukan aura medis lagi di sini, tapi benar-benar energi gaib yang nggak biasa dan di luar nalar logika manusia. Ibu nggak pernah ngelihat sosok-sosok gaib yang datang menghampiri langsung atau dalam mimpi? Ya ada anak-anak kecil, kadang ada ibu-ibu yang sedang ngidung bayi. Itu datang Suka. aja atau menyampaikan pesan? Enggak, kelihatan aja gitu, lewat. Ibu saat melakukan apa yang ibu pikirin? Itu seolah-olah bukan saya. Jadi saya tidak ada perasaan apa-apa karena yang melakukan tuh ada yang bantu gitu di tubuh saya. Di sini saya jadi mau tahu gitu supaya saya tuh tidak melakukan itu lagi. Ya, benar-benar kamu mau tahu siapa yang lakuinnya. Ini yang ada di tubuh Bu Sri ya? Iya. Dan dia harus mengorbankan beberapa bayi juga ya tampaknya. Selain dengan sang pendamping yang nganterin, tampaknya dia juga menyetor bayi-bayi untuk dimakan oleh sosok makhluk. Dan sosok makhluk itu sebenarnya kayak nenek-nenek gitu. Bu, begitu itu keluar ya, yang ada di tempat ibu kemanain tuh? Saya kubur. Dikubur? Iya, di belakang rumah. Jadi banyak dong di belakang rumah? Ya, tapi kan masih kebanyakan kayak berbentuk darah dikit. Ya. Ini kuntilanak atau? Benar-benar berkerut sekali semuanya. Ini semacam kuntilanak tetapi makannya jabang bayi. Serem banget. Nyesel gak sih ngelakuin ini Ibu Sri? Ya, saya nyesal sekali karena itu saya ingin bertobat sekarang. Bener Bu. Iya. Saya melihat sosok nenek-nenek berambut abu-abu. Panjang banget rambutnya. Nenek-nenek ini mendiami badannya Ibu Sri. Ibu pernah ngeliat sosok ini? Yang saya lihat cantik. Kok bisa? Berkamuflase. Kan makanannya janin bayi. Tuh, lihat deh baik-baik. Saya ngerasain ada kemiripan.
Kalau saya diizinkan, apakah Ibu Sri membawa jimat-jimatnya kah? Saya hanya membawa air kemenyan dan bunga yang untuk ritual saya aja. Boleh saya diperlihatkan kah? Boleh. Saya ambil sekarang. Kalau kamu kalian lihat ya, dengan mata kepala kamu, ini tuh nenek-nenek ini sebenarnya mengambil porsi besar di hidupnya si Bu Sri loh. Oh, Karena dia ini ada ikut campur dan andil besar. Kok saya ngecium bau amis ya? Bau darah gitu? Iya. Kamu ngecium nggak, Angel? sedikit. Bau anyir. Iya, bau anyir. Bau anyir gitu. Amis ikan atau apa ya? Ari-ari. Ibu bawa ari-ari. Iya. Mana? Hah? Coba lihat. Astaga. Ya, ini yang untuk ke plasenta. Biasanya dicuci dulu nggak sih, Bu? Enggak, saya rendam aja pakai air Direndam. bunga. Rendam pakai air bunga itu baru lahir yang masih. Iya. Boleh saya minta gloves? Bu, itu airnya apa? Air rebusan kemenyan. Rebusan kemenyan. Iya. Diminum Iya. dan dimakan. Iya. Apakah saya boleh gak kamu mengundang makhluk yang saya gambar ke sini dan melakukan ritual di sini? Bisakah? Bisa. Coba. Aman, Roy. Aman harusnya. Itu air kemenyan loh. Itu ada. Saya merasakan energi gaib di sini loh, Bu Sri. Yang makan tuh bukan kamu. Kayak nenek-nenek ini loh. Cara memanggil nenek ini datang bagaimana? Itu biasanya ada perempuan yang sedang menidurkan bayi, menembangkan lagu untuk tidur bayi. Coba. Tak lela, 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 lecu. Itu karena banyak bayi-bayi yang kebuang, jadi Kamu tembangin. ibunya ya Kemudian itu bunga yang 7 rupa itu diapain? biasanya untuk mandi. Biasa untuk mandi. Baik. Saya pengen Ibu Sri mengundang nenek ini untuk datang nih, agar kita bisa tahu sebenarnya motifnya apa sih selalu memakan bayi. Nenek-nenek ini masih belum kayak nenek-nenek Jawa, nenek-nenek yang tradisional banget, yang panjang rambutnya tapi pakai kebaya, pakai itu apa ya, kebaya encim ya namanya. Iya. Bener-bener itu tapi rambutnya gitu. Apa betul? Ya. Cara kamu panggil sekarang untuk masuk ke dalam diri kamu, Bu Sri. Dia tidak mau datang. Kenapa? Sergiosi. Dia tidak suka keramaian. Padahal nenek ini udah saya gambarkan ya. Saya khawatir Bu Sri, kita belajar ya. Maksudnya Bu Sri kan udah makin lama makin berusia. Jadi lebih baik, alangkah lebih baiknya dekatnya sama yang di atas aja secara spiritual, berdoa yang pada yang di atas. Kalau misalnya sekarang masih ngelakuin gini-ginian, itu ini loh, apa? Nggak berasa ntar kamu tiba-tiba sudah harus pergi jauh. Ini
kamu masih bawa beban. Saya ngelihat ada ratusan bayi yang sudah hilang secara tiba-tiba dari tubuh seseorang wanita dengan ajian-ajian pamungkasnya Ibu Sri. Dan saya mendengar ada satu mantra-mantra khusus yang dilakukan Ibu Sri dalam hati. Betul? Ya. Boleh saya dengar mantranya seperti apakah? Itu untuk leluhur. Jadi tidak boleh itu diskusi. Tidak boleh apa? Orang lain tahu. Dan hanya kita-kita. Kalau misalnya Bu Sri datang kemari untuk solusi, saya harus tahu semua sampai detail. Tapi kalau Ibu Sri datang ke sini hanya untuk sharing cerita, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa juga. Saya akan nurutin sesuai dengan apapun yang kamu mau. Tapi bagi saya tuh sih menyarankan agar Ibu Sri supaya stop hal-hal kayak gini. Ntar kalau ada misalnya pasien baru atau apa, ditolak-tolakin. Dan kemudian Ibu Sri, saya mau apapun yang kamu bisa lakukan yang berhubungan dengan bayi atau panti asuhan, tolong support mereka. Seperti itu. Gitu. Roy. Ya. Perutku sakit banget. Oh iya. Lihat itu ya. Mual. Enggak, kayak ada yang jalan di dalam perut. Itu kenapa, Roy? Apa rasanya? Aku rasanya kayak inget gitu? Enggak. Dulu kan emang aku pernah keguguran kan. Tapi bayinya hilang dalam berapa minggu. Terus aku merasa kayak ada klek apa ya, jalan-jalan gitu. Sakit banget. Kamu kan mungkin harus fokus juga, takutnya terbawa suasana di sini, jadinya malah keikut. Iya, bagus. Kalau nggak kuat, bilang. Iya bilang. Kalau nggak kuat bilang, nanti kita akan istirahat sebentar. Bu Sri, saya masih penasaran dengan nenek ini loh. Sosok yang Ibu lihat cantik sosoknya. Iya, cantik. Ada di sini nggak? Ibu ngerasain gitu nggak? Nggak ada. Waktu Ibu makan tadi, itu kira-kira yang makan Ibu rasa Ibu yang makan atau orang lain, makhluk lain yang makan, Bu? Saya biasa aja. Memang ada yang nolong saya, yang bantu saya kalau saya melakukan itu. Ya gitu, intinya Bu Sri itu adalah menjalankan satu praktek gaib kan jabang bayi secara tidak bisa diprediksi seperti apa gitu. Maksudnya itu yang paling simpel kayak gitu. Jadi berdasarkan temen-temennya dia yang nggak kelihatan gitu. Gitu loh yang bisa saya tangkap. Betul? Ya itu dia. Jadi nggak kayak technical apa itu namanya, kuret medis gitu, ya, itu ya. di kuret, di apa, di ini, di itu. Tapi dia kayak pakai jampi-jampi, entah apapun yang dilakukan pakai mantra, kemudian bayinya keluar. Aduh. Nggak, ya, secara gaib gitu, non medis gitu. Saya melihat ari-ari itu jadi, maksudnya Ini. itu ari-ari yang bayi itu dalam perut itu kan ngasih makan dari ibunya ke janin ke bayi kan. Itu selama sekian bulan, 9 bulan itu yang nganterin makanan buat bayi-bayi itu hidup. Betul. Dan sekarang itu ibu itu sering makan, dan aku masih ingat gitu waktu anak dan mereka baru lahir, kubur ari-ari mereka itu bapak orang tuanya tuh ngejaganya itu bener-bener dijaga banget. Itu penting banget. Tapi dimakan segampang itu. Iya. Kak Roy, Ya, saya boleh tanya nggak? boleh. Bu Sri, ketika bayi-bayi itu hilang, pernah nggak terjadi sesuatu dengan ibunya? Ada ibunya yang sakit atau ngerang-ngerang kesakitan, atau mereka sehat-sehat aja? Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja ya? Nggak memakan korban ibunya? Oh, belum pernah. Belum pernah. Ya. Jadi saya
Saya masih ngerasa di dalam tubuh Ibu Sri, nenek-neneknya masih malu nih, nggak mau menunjukkan kepada kita. Dan susah untuk memanggilnya. Saya meramalkan bahwa tindakan Ibu Sri ini akan menjadi bencana buat Ibu Sri di kemudian hari kalau tidak stop. Saya lihat ada ganjaran yang setimpal, entah itu hukuman atau entah itu hukuman sosial juga. Semua orang tiba-tiba mengetahui kemudian dibenci oleh masyarakat. Itu yang saya takutkan kepada Ibu Sri. Hukum sosial maksud saya. Kedua, saya ngerasa di sini Ibu Sri terlalu banyak makan gituan. Saya kok takut banget ya dalam diri kamu ya, pas dikubur nggak menyatu dengan bumi. Ibu Sri itu kekuatannya magis, tapi kayak jadi tanahnya kayak becek gitu, pas lagi gali ambles ada keluar airnya gitu. Itu yang saya rasakan. Coba pertimbangkan baik-baik deh. Ibu beneran mau berhenti, Bu? Iya betul. Saya kesini minta tolong supaya Masih bisa makhluk-makhluk ini pergi meninggalkan Ibu Sri? Masih bisa, tapi saya masih ngeliat Ibu Sri ini masih di rumahnya juga masih banyak barang-barang aneh-aneh. Dan saya ngasih ngeliat Ibu Sri di badannya juga masih banyak makhluk halus. Yang dipegang tuh hal-hal ginian. Kalau misalnya yang dipegang mungkin tasbih atau apa, mengingat nama-nama yang di atas dipanggil terus, mungkin ini akan hilang. Masih bisa gitu, karena segala tindak tanduknya Bu Sri dipengaruhi oleh nenek-nenek itu. Cara ngilanginnya beribadah sih. Untuk meninggalkan dan menghilangkan makhluk-makhluk ini ya? Iyalah, makhluk pasti. gaib itu akan lepas pergi. Akan lepas dan pergi. ya saya akan berusaha untuk benar-benar insaf. Iya sih, saya mengerti sih. Saya melihat Ibu Sri ada dorongan sangat besar untuk insaf sih. Anak-anak ambarnya itu gimana, Roy? Anak-anak ambarnya nanti suatu saat akan menuntut balas sebenarnya. Gitu. Nah, yang Roy takutin adalah seperti ini. Bu Sri, kamu punya anak kan? Punya. Umur berapa? Udah dewasa, udah keluarga. Iya, maksud saya cewek. 2 laki-laki, 1 perempuan. 1 yang perempuan, Yang bungsu, bungsu perempuan. ya, Umurnya? 18 tahun. Saya takutnya ada hukum karma seperti ini. Anak ibu dilecehkan sama orang, kemudian hamil, kemudian dia seperti itu. Aku takutnya seperti itu. Karena hukum tabur tuai. Karena mamanya melakukan ajian seperti ini, dia terjebak dalam situasi anak muda zaman sekarang, kemudian nggak kuat gedein, dibuang bayinya, atau bahkan tidak mempunyai keturunan anaknya. Itu yang saya takut, hukum karma ke anaknya segala. Jadi anak perempuan kamu susah hamilnya. Terus gimana caranya itu kios saya untuk menghindari itu semua? Mulai dari sekarang kamu buang gitu-gituan yang kayak ginian, Ibu Sri. Ya, terus saya mohon supaya Ibu Sri terhadap anak-anak yang masih bocah atau masih yang di panti-panti segala macam, apa aja yang Ibu Sri bisa lakukan. Support mereka, tidak hanya uang, tapi support baju-baju bekas, kayak baju-baju yang bisa layak pakai terhadap panti asuhan. Bantu yang berhubungan dengan anak-anak kecil, beli popok, kasih mereka, atau mungkin sekitar kamu ada banyak anak kecil, Bu Sri mau bantuin yang kekurangan. Di sini harus diputus, kalau nggak anak kamu. Serela, Bu. Anaknya juga nanti akan diserahkan ke makhluk ini, Bu. Ini udah lama, Bu, ikut sama Ibu makhluk ini. Yang datang itu, sosok-sosok itu, yang datang udah lama. Puluhan tahun. Belasan aja. Belasan tahun. Serem loh ini, dan mistis banget. Ini bentuk aslinya seperti ini ya, Ray? Iya. Yang dia lihat tapi mungkin bisa bentuk-bentuk lain. Iya, karena kan jin itu memanipulasi orang. Jadi bisa berubah-ubah wujud, manifestasi. Dan setiap dia melakukan ritual itu, ini yang dikasih makan. Betul sekali, dan bahkan dia yang memakan tapi tanpa sadar.
Dan saya melihat Ibu Sri, saya ramalkan, di setiap malam hari selalu terbangun jam 2, jam 3. Betul. Iya, betul. Disitulah jam-jam yang paling rawan karena Ibu Sri dibawa pengaruh sang nenek ini. Itu yang saya rasakan. Menurut kamu, Roy, di rumahnya masih banyak nih benda-benda seperti ini? Jujur masih banyak, ini baru sebagian kecil. Saya ngelihat juga ada bungkusan semacam keris ya. Iya. Saya ngelihat dalam mata batin saya ada bungkusan keris yang terpampang nyata di tembok-tembok seperti itu atau di saku. Ya, Itu ada keris di rumah. pasang Keris. anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan perempuan itu maksudnya? Keris itu sepasang. Oh. Ibu Sri, kamu jujur ya, saya terus terang juga tentang Ibu Sri. Saya ngeliat Ibu Sri itu kayak sendirian sebenarnya. Berdiri di kaki kamu sendiri juga. Ibu Sri itu menikah atau tidak sih? Menikah tapi sudah lama. Saya dalam Bisa. penglihatan batin saya, Ibu Sri adalah seorang wanita yang menghidupkan beberapa orang sendirian tanpa suami. Iya, betul. Itu yang saya rasain sih. Betul? Betul. Berarti seorang janda. Iya. Nah itu dia, itu aja udah sebuah karma ya menurut saya. Saya meramalkan di sini Bu Sri adalah seorang janda dan harus berjuang untuk memutarbalikan ini semuanya kembali normal lagi. Terus satu lagi, Roy. Apa tuh? Yang dia bilang katanya kalau pasangannya datang mau Diajak badannya. betul. Kamu ngeliat itu? Saya ngelihat itu. Karena menambah kekuatannya. Ibu Sri itu sebenarnya udah tua tapi bukan tua ya, maaf ya. Sudah dewasa, umurnya udah lanjut tapi gairah seksualnya masih kenceng. Betul? Itu yang saya rasain di sini dengan Ibu Sri. Jadi nggak selesai-selesai gitu energinya untuk melakukan hubungan badannya. Itu harus di stop juga. Itu harus di stop. Baiklah, saya akan kembali ke tempat saya. Aduh, Bu. Sayang, maksudnya di sisa hidup yang udah nggak muda lagi, masa harus berurusan dengan makhluk-makhluk seperti ini, Bu? Ya. Ya pasti nggak tahu. Saya if I'm wrong ya, kayak saya ngerasa ada keraguan dari ibunya untuk berhenti enggak, Iya. berhenti enggak. Enggak. Masih bisa terusin nih, masih bisa ritual. Karena udah jadi habit sih soalnya, kebiasaan. Harus hilangin ya. Iya. Roy cuma bisa berpesan seperti itu, tidak mengajari atau menggurui karena umur saya lebih muda, tidak bermaksud seperti itu. Tapi saya hanya sharing pengalaman apa yang telah terjadi dan berdasarkan research saya tentang gini-ginian. Saya kan ini udah kasus juga. Jadi ya memungkinkan sekali ya nanti anaknya Ibu Sri yang usia 18 itu kena akibatnya. Aduh, Ya, saya mohon minta tolong. jangan ya, Bu. Ya. Jangan terusin lagi, Bu. Iya. Kalau ini saya lihat matanya udah mulai takut. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya hanya berbicara fakta. Usia berapa, Bu? Saya 53. 53. Itu ya Bu Sri. Terus yang masalah doyan sama laki-laki itu udah dia di stop aja. Kasian. Jangan-jangan yang saat dia juga. Iya, semua tuh tindak tanduknya dia, Ibu Sri itu dipengaruhi oleh sosok nenek-nenek rambut putih panjang ini. Rambut abu-abu. Jadi nggak pakai akal sehat lagi, Bu. Iya. Kamu ada yang mau disampaikan nggak, Angel? Ya, semoga jalan Bu Sri dilapangkan sama yang di atas, nggak kena karma dan semuanya belum terlambat. Semoga bisa kembali ke jalan yang benar. Gitu. Kalau dari saya terakhir deh, gak cuma untuk Ibu Sri, saya ingin berpesan pada pemirsa di seluruh daerah dan semuanya, bagi pemirsa yang ada berniat untuk melakukan atau tindakan seperti ini menghilangkan nyawa bayi, itu adalah tindakan salah dan dosa besar karena kalian tidak akan pernah tahu bayi-bayi atau janin yang
kelak akan jadi seperti apa. Dan juga perlu ditekankan bahwa nyawa seseorang itu sangat penting sekali. Adalah satu tindakan yang salah besar dan dosa besar. Mau apapun alasannya, mau MBA, married by accident, mau kecelakaan maksudnya udah hamil duluan dan segala macam. Jangan pernah membunuh bayi. Itu aja buat Bu Sri dan pemirsa di rumah. Baik, Ibu Sri, terima kasih sudah berbagi cerita dan kami berharap kebaikan buat Ibu Sri dan salam buat anaknya. Terima Mudah-mudahan Ibu bahagia selalu. kasih. Amin. Jangan lupa masih ada kesempatan taubat. Iya. Silakan dibawa Ibu, Ibu boleh meninggalkan studio. Serem ya. Perut saya langsung nyeri. Sakit masih. Iya, sakit. Membantu tindak kejahatan sama saja dengan memelihara hewan buas yang suatu saat akan menerkam diri Anda dan berakhir naas. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan kami yang hadir pada malam hari ini punya permasalahan yang berbeda. Tadi ada Dali dan juga ada Ibu Sri yang usia tidak muda lagi. Gimana komentar kamu? Komentar dari Roy ya. Jadi Ibu Sri dengan Mas Dali ada kecenderungan tendensi sama gitu karakternya. Yang satu Ibu Sri bayi, namun Mas Dali orang yang sudah dewasa tapi secara non medis dengan black magic, dengan voodoo seperti itu. Dua-duanya sama-sama lah punya andil besar atas kematian seseorang sebagai pelaku mistis. Namun yang berbanding terbalik, Ibu Sri masih ada ketakutan juga ntar anaknya juga digituin. Masih ada kekhawatiran makhluk-makhluk ini yang diajak kerjasama justru malah Iya. ambil dan nyakitin anaknya. Betul, kalau Mas Dali itu kan pas mau bakar itu masih ragu-ragu Betul. gitu. Itu sih perbedaannya. Itu sayang banget ya kalau ada orang justru menggunakan makhluk-makhluk ini untuk kepentingannya, bahkan untuk menyakiti seperti Mas Dali dan Ibu Sri tadi melakukan ritual yang menurut saya Nggak biasa gitu. Biasanya makan bayi itu bukannya awet muda ya? Enggak lah, mana ada. Dan itu kan ilegal dan Iya. bahkan ada hukuman pidana bukan? betul. Angel, tadi kamu ngerasain sakit perut itu gimana Iya, ceritanya? kan karena dulu aku sempat pernah keguguran ya, dan diagnosis bahwa waktu umur 14 minggu, 4 bulan lebih lah, hampir 4 bulan tuh bayinya hilang. Jadi aku ngerasa kayak jangan-jangan model-model yang kayak begini nih gitu loh. Jadi kan kayak langsung nyeri aja, kayak ngerasa sesuatu dan ngelihat sesuatu gitu. 4 bulan hilang. 4 bulan hilang, Roy. Itu kemana ya bayi aku, Roy? Itu biasanya ada, aku lupa istilah namanya, tapi dikatakan seperti hamil anggur gitu loh. Hamil anggur. Iya, tetapi ada bahasa medisnya aku lupa. Namun bukan hilang. Kalau di Angel sih aku tidak lihat hilangnya dimakan jin. Oke. Tapi mungkin belum jodohnya aja kali ya, seperti itu. Belum rezekinya. Belum rezekinya. rezekinya.